Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan dan di sebelah saya ini adalah Suzuki R3 Suzuki Sport yang mudah menggunakan teknologi Smart Hybrid. Nah, motor seperti apa keunggulannya? Kita simak video lengkapnya. Nah, tahun ini Suzuki meluncurkan R3 facelift, tapi kali ini bukan facelift biasa yang ganti tampilan, tambah bodi segala macam, tapi kali ini Suzuki menambahkan sebuah teknologi canggih yang belum pernah di sebuah kelas LMPV, yaitu hybrid. Meskipun di R3 cuma berupa mild hybrid saja. Nah, tipe hybrid atau sport hybrid ini baru tersedia di tipe GX dan juga SS atau Suzuki Sport seperti yang di sebelah saya ini, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal mesinnya, ini memang R3 facelift ini masih menggunakan mesin yang sama seperti sebelumnya, yaitu K15B 1500cc, dan juga transmisinya masih otomatis 4 speed. Itu kenapa? Karena memang tadi saya katakan bahwa tidak semua R3 facelift yang dijual di Indonesia itu sudah menggunakan mesin yang baru. Kalau di India kan sudah menggunakan mesin yang K15C 1500cc. Nah, tapi kalau di Indonesia ini dia masih menggunakan mesin yang sama, itu K15B dengan transmisi otomatis 4 speed seperti itu. Nah, kita kok bicara mengenai mesinnya, sekarang mengenai teknologi hybridnya. Nah, teknologi hybrid di Suzuki ini memang berbeda dengan contohnya kayak Nissan Kicks ataupun kayak Toyota Corolla Altis seperti itu, karena memang ini memang jenisnya adalah berupa mild hybrid, di mana dia tidak bisa menggerakkan rodanya melalui motor listrik ya, seperti itu. Jadi dia motor listriknya itu tidak bisa menggerakkan secara independen ke rodanya, tetapi motor listriknya itu atau Suzuki menyebutnya sebagai Integrated Starter Generator atau ISG itu digunakan untuk pertama untuk starter mobil jadi lebih halus, yang kedua untuk supaya idle stop sistemnya, yang ketiga adalah untuk membantu kerja mesinnya. Jadi kalau misalkan lagi di tanjakan seperti itu yang membutuhkan tenaga yang lebih besar, maka ISG ini akan memberikan sedikit tenaganya kepada mesin supaya mobil itu jadi lebih bertenaga. Selain ISG, di R3 Hybrid itu juga ada semacam baterai yang kecil, baterai lithium ion yang dipasang ditaruh di bawah jok depannya. Nah, kita akan kasih lihat seperti apa bentukan dan lokasinya. Yang pasti baterai ini kan berfungsi menyimpan energi listrik yang nantinya akan dibutuhkan dalam sistem hybrid R3-nya. Nah, sekarang kita lihat bagian tampilan dari R3 Suzuki Sport. Nah, kalau tadi kan bicara mengenai sistem hybridnya secara singkat, sekarang ngomongin mengenai tampilan dari R3 Suzuki Sport. Sekarang kalau memang dari depan memang kelihatan sama aja seperti versi sebelumnya. Jadi memang di versi facelift ini memang ubahnya tidak sebanyak seperti mungkin versi seperti kompetitornya ya. Kelihatan kalau di depan ini dia masih mempertahankan, contohnya di bagian grill ini ya masih terkesan sangat sporty. Dan memang di tipe Suzuki Sport ini grillnya memang tidak ada perubahan, berbeda dengan tipe-tipe di bawah seperti GX, GL sama GA yang grillnya sudah model baru seperti yang di India sana. Lalu juga lampunya sudah masih menggunakan proyektor halogen. Serta di sini ada fog lamp juga, dan ada sepasang body kit yang menegaskan bahwa tipe Suzuki Sport. Serta dia kalau di atas fog lamp ini dia ada semacam DRL yang sebenarnya itu bisa dimatikan dan dinyalakan melalui tombol yang ada di dalam sana. Jadi memang tidak bisa dioperasikan secara langsung seperti itu. Lalu menuju ke bagian sampingnya ini, bagian samping memang tidak ada perubahan kecuali di bagian peleknya. Jadi peleknya itu sudah menggunakan pelek baru yang ukurannya 12 inci, model dual tone. Tapi kalau diperhatiin memang desainnya itu mirip banget sama R3 tipe GL. Jadi tipe GL yang single tone itu kemudian bikin Suzuki jadi dual tone, seperti inilah tampilannya ya. Jadi memang ya lebih efisien lah mungkin biaya itu. Dan kalau tadi kan grillnya kan yang di Suzuki Sport cuma dia yang nggak ganti tuh. Nah, kalau pakai ini justru peleknya yang ganti nih satu-satunya di R3 facelift. Sedangkan tuh tipe GX, GL sama GA tuh dia peleknya masih sama seperti versi yang sebelumnya. Nah, sekarang menuju ke bagian belakangnya. Nah, sekarang menuju ke bagian belakangnya. Kalau dari pintas memang tampilan belakang ini mungkin kelihatan nggak ada bedanya, tapi kalau diperhatikan lagi untuk versi facelift ada dua perbedaan utama di bagian belakang. Yang pertama, di bagian atas ini kelihatan ada bagian sedikit menonjol yang ala-ala ductile seperti ini. Ini tempat buat list chrome. Jadi yang tadinya list chrome di bagian atas ini, yang bagian sini yang atas plat ini yang sekarang jadi bolos, sekarang dipindah ke bagian atas ini. Lalu yang kedua, ini ada kehadiran emblem hybrid yang menegaskan bahwa adalah tipe yang R3 hybrid seperti itu. Tapi sebelumnya masih sama, dia ada tipe emblem Suzuki Sport, lalu juga ada rear spoiler juga yang Suzuki Sport juga, ada body kitnya Suzuki Sport juga. Lalu tadi ketinggalan di depan ada antena yang short pole. Nah, sekarang menuju ke bagian bagasinya. Kita lihat. Jadi
bagasinya untuk sebuah LMPV ini udah cukup besar. Bahkan kalau dibandingkan sama R3 sebelumnya, ini kelihatan banget jauh lebih lebar dan jauh lebih besar dibandingkan yang model sebelumnya. Dan kalau masih merasa kurang besar, jika kita bisa ngelipat lagi jok belakang ini jadi rata lantai. Seperti ini contohnya. Dan seperti ini. Nah, juga jadi rata lantai banget kan? Apalagi kalau dilipat lagi sampai sana, jadi makin bertambah besar ruang bagasinya. Tapi kalau misalkan mau nyimpen kayak sepatu atau barang-barang yang agak basah, kita bisa nyimpennya di bagian bawah sini nih. Tuh, ya kan? Itu ada kayak tempat buat penyimpanan kayak dongkrak, ada kayak darurat lah buat mobil di jalanan. Lalu lanjut, ini tempat buat dongkrak juga. Dan seperti itu ruang bagasi di R3. Nah, sekarang lanjut ke bagian interiornya. Kita masuk ke bagian interior dari Suzuki R3 Suzuki Sport. Nah, memang untuk desain dashboard memang tidak ada perubahan, tapi untuk tipe Suzuki Sport ini, untuk menguatkan kesan sportinya, kalau dulu dia yang tipe Sport ini dia lapisan ornamen di dashboardnya ini kayu. Tapi mungkin karena biar makin kesan sportinya, kalau kayu itu nggak nyambung, akhirnya diganti dengan ornamen karbon seperti dari door trim sampai sini juga yang memberikan kesan yang sangat sporty juga. Lalu tambah juga dengan bagian setir, memang setirnya sudah mendapatkan jahitan kulit yang memberikan kesan yang sporty juga. Dan untuk tipe Suzuki Sport ini sudah ditambah dengan cruise control. Jadi memang untuk tipe hybrid, semua tipe hybrid dari GX sampai ke Suzuki Sport itu mendapatkan cruise control untuk menambah kenyamanan selama perjalanan di jalan. Terus juga di bagian MID-nya ini sudah model baru. Kalau yang dulu kan modelnya kan monokrom, tapi yang untuk tipe hybrid khususnya tipe GX dan Suzuki Sport ini sudah menggunakan MID full TFT yang kesan sangat modern. Apalagi ditambah juga dengan menampilkan animasi untuk menampilkan aliran energi yang di dalam mobil hybrid ini seperti itu. Jadi kelihatan ada engine, ada motor listriknya juga, sama ada baterainya di situ. Lalu kelihatan juga di sebelah kiri kanannya ini ada benda-benda warna biru yang menguatkan kesan dari mobil hybrid itu sendiri. Oh ya, ngomong soal biru, selain di display material ada warna biru juga, ini di keyless-nya ini ada warna-warna biru. Jadi ini khas Suzuki ya, ada warna-warna biru di keyless-nya seperti itu. Lalu tadi ngomongin soal MID-nya segala macam. Nah, di sini juga ada head unit-nya. Ini memang ya tidak banyak perubahan sih ya. Dia tetap touchscreen 8 inci yang ada fitur yang cukup basic seperti FM, radio, ada Bluetooth juga. Terus juga ada mirroring juga di situ. Tapi memang belum ada Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu sini udah AC digital yang memang pengaturannya sangat lengkap sampai punya heater. Padahal untuk beberapa mobil yang memang spesifikasinya buat Indonesia itu agak jarang gak yang punya heater, kayak contohnya kayak brand lain itu, karena memang di sini kan udah daerah tropis kan. Tapi untuk Suzuki ini dia tetap kasih heater juga. Lalu juga ada cup holder, tapi ini bukan cup holder biasa karena ini dia cup holder yang berventilasi. Jadi kalau misalnya kita taruh minuman di sini, mungkin akan jadi lebih dingin di selama perjalanan. Nah, ini juga transmisi. Ini memang transmisi yang matic 4 speed, bukan 6 speed seperti di India sana. Jadi memang ini masih ada PRN2DL. Nah, ini nanti transmisinya, lalu juga rem parkirnya masih yang konvensional, masih manual. Nah, mengenai joknya, ini joknya memang full black dengan motif yang seperti ini dan ditambah juga dengan jahitan merah seperti di bagian setir. Nah, ngomong-ngomong soal jok dan juga posisi nyetirnya, ini memang posisi nyetirnya entah kenapa kok kerasa lebih rendah ya dibandingkan R3 yang lama gitu. Jadi kelihatan R3 lama mungkin kelihatan karena dashboardnya kalian memang dibikin desainnya agak rendah sehingga memang pandangan kita ke depan tuh jadi lebih luas dibandingkan yang model sebelumnya seperti itu. Nah, untuk masalah fitur safety-nya memang masih standar. Ada 2 airbag, ada ABS EBD, dan juga punya stability control yang kini juga tersedia di tipe GX. Jadi semua tipe hybrid tadi itu juga mendapatkan stability control dan hill start assist yang otomatis khususnya. Tapi untuk yang tipe yang GL dan sama GA itu masih belum punya stability control. Nah, oh ya tadi sekali lupa, di bagian pinggir sini sebelah kanan setir itu ada kayak semacam 4 buah tombol. Jadi di 4 tombolnya ada kayak untuk adding stop system, lalu juga ada buat sensor parkirnya, lalu juga ada tombol buat stability control dan buat tombol DRL. Jadi memang tadi yang saya bilang di depan bahwa DRL ini kan memang tidak nyala otomatis. Jadi kalau kita mau pakai DRL itu kita harus menyalakan langsung di tombol sebelah kanan setir ini. Jadi kalau mau matiin tinggal kita matikan tombolnya lagi ya. Nah, sekarang lanjut ke bagian jok baris keduanya. Nah, sekarang masuk ke baris kedua dari Suzuki R3 Facelift Suzuki Sport, dan memang posisi joknya seperti ini dan memang legroomnya tergolong luas untuk sebuah kelas LMPV. Aku aja masih
ada berapa senti nih untuk sampai ke bagian jok depan posisi saya seperti itu. Nah, untuk fitur-fiturnya memang standar seperti LMPV ya. Pasti dia punya ada AC double blower. Ini ada 4 casing yang bisa menyamankan dua baris kedua, dua baris ketiga. Lalu di depannya juga ada 2 buah kantong jok, dan di depannya juga ada power outlet. Ya, ini memang tidak ada armrest, juga hanya ada power outlet saja. Lalu di bagian jok sendiri, dia ada 2 buah headrest lengkap, dan dia juga ada motif-motif yang model seperti ini, ada jahitan merah yang memberikan kesan yang sangat sporty, dan plus juga ada armrest. Nah, ini armrestnya memang belum ada cup holder, tapi setidaknya enak lah kalau lagi perjalanan di dalam. Nah, sekarang menuju ke bagian jok paling belakang. Nah, seperti ini jok baris ketiga dari Suzuki R3 Suzuki Sport. Dan memang kalau mau lebih lega dikit, memang mau nggak mau jok baris kedua harus dimajukan sedikit, tapi tetap mungkin jok baris kedua masih merasa nyaman, dan apalagi di jok baris ketiganya seperti itu untuk orang dewasa. Dan kalau misalkan dari sini, ini jok ya, kita bisa posisikan yang lebih tegak atau mau lebih rebah seperti ini. Tapi kalau mau duduk sih pasti lebih enakan posisi rebah seperti yang saya duduki sekarang ini. Tapi memang untuk standar lainnya masih ya standar aja ya, ada cup holder 2 di sini, dan dia nggak ada power outlet tambahan. Baru mungkin kayaknya dia ada power outlet ya, seperti itu. Oh ya, tadi sebab ketinggalan jadi di baris kedua, untuk baterai lithium ion ya, sebagai salah satu item terpenting di R3 Hybrid, itu posisinya ada di bawah jok bagian depan sana. Jadi kalau di jok penumpang depan itu, di bagian bawahnya ada semacam kotak besar itu buat baterai lithium ionnya. Nah, sekarang menuju ke bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulan mengenai Suzuki R3 Suzuki Sport Hybrid ini memang menjadi nilai jual baru dari R3, khususnya di kelas LMPV. Kenapa? Karena di beberapa komentatornya itu di LMPV itu bahkan sudah punya Toyota kayak safety sense kayak seperti itu, tapi karena di R3 memang belum punya fitur seperti itu, dia menunjukkan satu fitur lain belum pernah ada di LMPV sebelumnya, yaitu teknologi hybrid, meskipun masih berupa mild hybrid, bukan yang full hybrid. Tapi memang hybrid ini memang berguna untuk meningkatkan konsumsi BBM menjadi semakin baik, lebih efisien juga, dan memberikan kenyamanan selama perjalanan di jalan. Dan juga memang R3 ini facelift ini sudah mendapatkan beberapa penyegaran juga, kayak tadi kayak ngomongin di pelek, kemudian juga di beberapa interiornya, sehingga membuat tampilan jadi sporty dan juga elegan. Pokoknya intinya adalah hybrid ini adalah jadi daya tarik nilai jual baru dari R3 di Indonesia. Jadi itu tadi video review mengenai Suzuki R3 Suzuki Sport Hybrid Automatic 2022. Terima kasih buat Mas Ari dari Suzuki Adis Cipto yang telah beri kesempatan saya untuk mereview mobil Suzuki R3 terbaru ini. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan juga komen di video terbaru ini, dan juga subscribe channel Indra Fatan di YouTube ya. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @indra_fatan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.